warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang barusan menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baik, untuk kali ini kami akan menginformasikan tentang PPG tahun 2022 teman-teman. Jadi PPG dalam jabatan, jadi program PPG dalam jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 ke pendidikan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seperti yang telah dari Kemendikbudristek berdasarkan surat edaran nomor 0248/B2 GT.00.03/2022 yaitu perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi berdasarkan peraturan perundang pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022. Jadi untuk kali ini kita akan memberikan penjelasan lengkap tentang seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk tahapannya sendiri bisa dilihat jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 yaitu yang pertama adalah pendaftaran dan seleksi administrasi dahulu, yang sembari dijadwalkan tanggal 10 Februari 2022 ini ternyata masih ada perubahan. Jadi ada pengunduran ditunggu maksimal 2 kali 24 jam, masih terkendala tentang linearitas. Jadi silakan nanti dicek berkala teman-teman semuanya ya untuk SIM PKB nya, dan untuk saat ini masih akan registrasi pendaftaran dan seleksi administrasinya. Baru nanti kalau lulus seleksi akademik akan melakukan konfirmasi kesediaan untuk melakukan PPG dalam jabatan. Selanjutnya untuk penjelasan lengkapnya tentang bagaimana sih itu PPG dan bagaimana prosesnya, hanya kita simak untuk penjelasan berikut ini teman-teman. Jadi ya, jadi penjelasan lengkap atau tanya jawab tentang seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG. Jadi informasi akurat dapat Anda dapatkan melalui laman resmi PPG yaitu ppg.kemdikbud.id dan Instagram @ppgkemdikbud. Jadi bisa didapatkan di halaman ini ya teman-teman ya, di laman ini seperti ini. Nah ini lamannya ppgkemdikbud.go.id. Ini PPG dalam jabatan, bisa dilihat detailnya. Nah, di sini juga sudah ada pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kapan PPG dalam jabatan akan dimulai? Jadi silahkan memantau laman resmi PPG dan membaca surat edaran terkait PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi dicek berkala di laman resminya, juga di SIM PKB-nya dan edaran terkait PPG yang sudah kita sampaikan sebelumnya tadi. Lanjutnya, bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan? Jadi tata cara pendaftaran telah dijelaskan pada surat edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan nomor 0248/B2 GT.00.03/2022 tanggal 4 Februari 2022. Jadi untuk tata caranya juga sudah dijelaskan di sini ya teman-teman ya. Nah ini persyaratannya. Selanjutnya ini tata cara pendaftaran, yaitu masuk aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman nanti masuk laman ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya apa
persyaratan atau siapa yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan. Jadi persyaratan pendaftaran telah dijelaskan pada Surat Edaran Seleksi Administrasi PPG dalam Jabatan nomor 0248 B2/003 2022 tanggal 4 Februari 2022. Jadi persyaratannya dan siapa saja juga sudah dijelaskan dalam Surat Edaran pada tanggal 4 Februari 2022. Siapa saja yang dapat mengikuti PPG jabatan dalam jabatan dan persyaratannya. Jadi bisa dicek di suratnya, di edarannya ya teman-teman. Jadi persyaratan seleksi administrasinya, ini persyaratan peserta. Jadi ini ya, memiliki UNBTK, terdaftar pada Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Dapodik. Jadi ya, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Dan nanti bisa dicek untuk surat edarannya ini nanti kita lampirkan di dalam deskripsi di bawah. Jadi berarti ya teman-teman ya. Selanjutnya, saya memiliki akun SIM PKB lebih dari satu. Apa yang harus saya lakukan? Jadi lakukan pelaporan melalui akun SIM PKB masing-masing atau melalui jalur dinas atau LPMP. Jadi lakukan pelaporan melalui akun SIM PKB-nya bahwa SIM PKB teman-teman lebih dari satu. Jadi gunakan salah satu di mana teman-teman induknya dan itulah yang teman-teman pakai. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Jawabannya adalah bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi, bila mana teman-teman belum mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB-nya, berarti teman-teman masih belum menjadi sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Selanjutnya, saya telah lulus seleksi akademik 2019. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Jawabnya adalah jika Anda telah lulus seleksi akademik 2019 namun tidak lulus seleksi administrasi tahun 2021, maka Anda harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022. Jadi bila mana telah lulus seleksi akademik di tahun 2019 namun tidak lulus seleksi administrasi di tahun 2021, jadi harus tetap mengikuti proses pendaftaran saat ini. Jadi teman-teman, nah seperti itu ya teman-teman ya. Bila mana lulus di tahun 2019 tapi tidak lulus seleksi administrasi, maka harus tetap mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022 ini. Selanjutnya, saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Penjelasannya sebagai berikut. Bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2021, tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022. Silahkan memantau informasi selanjutnya melalui laman resmi dan akun SIM PKB masing-masing. Jadi bila mana telah lulus seleksi administrasi tahun 2021, tidak perlu mengikuti seleksi tahun ini, tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022 ini, hanya memantau informasi melalui laman resminya dan akun SIM PKB-nya masing-masing teman-teman. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, saya sedang mengikuti program guru penggerak. Apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Penjelasan dari pertanyaan tersebut adalah calon peserta yang sedang mengikuti PGP dapat mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022. Jadi dapat mengikuti teman-teman. Jadi bila mana teman-teman sedang mengikuti program guru penggerak, jadi teman-teman masih bisa mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022 ini. Selanjutnya, apakah PPG dalam jabatan tahun 2022 juga termasuk untuk guru di bawah naungan Kemenak? Jadi, untuk penjelasan pertanyaan tersebut, tidak, guru di bawah naungan Kemenak mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh Kemenak. Jadi untuk teman-teman guru yang berada di bawah naungan Kemenak, untuk PPG-nya juga akan berangkat dari Kemenak. Jadi berbeda teman-teman ya, seperti itu ya. Selanjutnya,
Saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2019, tapi saya terhenti di PPL karena waktunya bersamaan dengan Latsar. Apakah ada kemungkinan saya ikut lagi? Penjelasannya adalah bagi guru yang telah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan PPG bukan merupakan sasaran program PPG 2022. Jadi bila mana terhenti dan waktunya bersamaan dengan Latsar, berarti ini merupakan program bantuan pemerintah, berarti bukan merupakan sasaran program PPG tahun ini, tahun 2022 ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, saya saat mengisi profil diri, pilihan jabatan fungsional saya tidak ada. Apa yang saya pilih atau isi? Jadi bila mana mengisi profil diri, jabatan fungsionalnya tidak ada, dan bagaimana mengisinya? Jadi penjelasannya adalah silakan pilih tanda strip. Jadi dipilih saja tanda strip bila mana pada saat mengisi profil diri jabatan fungsionalnya tidak ada. Selanjutnya, apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Penjelasan untuk pertanyaan berikut adalah honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi, apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Jadi, untuk saat ini honorer sekolah untuk yang berstatus honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan 2022. Baik, selanjutnya prodi S1 saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Saya harus memilih apa? Jadi prodi S1-nya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Selanjutnya harus memilih apa? Jadi penjelasannya adalah silakan memilih tidak ditemukan. Jadi, selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 atau D4 masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi bila mana prodi S1-nya terdapat pilihan yang tidak ada di menu pendaftarannya, jadi silakan pilih tidak ditemukan. Nanti petugas akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 atau D4 tersebut. Selanjutnya, prodi di ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi PPG apa? Jadi penjelasan untuk pertanyaan tersebut adalah ketentuan mengenai linearitas dimuat pada lampiran surat edaran tentang seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi teman-teman bisa mengecek linearitas ijazah S1-nya di surat edaran yang tanggal 4 Februari 2022 itu sudah dilampirkan linearitas untuk jenjang pendidikannya. Ini contohnya di sini linearitas kualifikasi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi nanti teman-teman bisa mengeceknya satu persatu di sini. Jadi teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir, setelah lulus seleksi administrasi, apa langkah selanjutnya? Jadi, bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, maka menunggu informasi berikutnya, yaitu pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Pantau di laman ppg.kemdikbud.go.id atau login dengan akun SIM PKB-nya masing-masing. Jadi setelah lulus administrasi, teman-teman menunggu informasi selanjutnya sambil cek berkala di laman ppg.kemdikbud.go.id atau masuk di akun SIM PKB-nya masing-masing. Baik, itulah teman-teman informasi sekilas dari kami tentang PPG dalam jabatan tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan sobat-sobat sekalian. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.